Mau tidur nih siaran pagi-pagi. Nah sekarang Lah, zaman dulu kan kita kalau siaran orang nginep di bawah meja siaran kita tidurnya. Iya. yang ada gedepok nyamuk. Iya, ini muka lu ketutupan mulu, Cak. Gua nggak kali muka lu bikin ketutupan, ini bagaimana caranya? Nah, gini aja dah. Nah, kalau pakai topi gua kagak ketutupan tuh. Nah, begini enak nih. Lo ngejar maling apaan emang? Rumah adik gue di The Forest Hill itu di Pondok Petir dimasukin nama Pak Maling. Laptopnya 2 biji itu kerjaan dia semua diambil sama tuh maling. Laksian. Kejadiannya jam 12, jam 1, jam 12. Gue ngejarnya maghrib. Nggak ketemu, gue cari. Lo sama aja ya. Ya. Lo kehilangan di sono di tempat terang. Ya. Kehilangan duit. Lo nyarinya di tempat yang gelap. Oh begitu ya? Ya, hilang dari tempat gelap, lo nyarinya di tempat terang kan gitu. Di sini lebih terang daripada di sono gitu. Iya bener. Dia mau nyari yang penting kan yang kelihatan. Walaupun hilang di tempat yang gelap, ya gue cari tempat yang terang. Nah kan begitu kejadiannya, Cak. Jadi dia imunisasi jam 10 nih sama lakinya bahwa anaknya paling bontot. Imunisasi. Begitu balik jam 1, jam 12.55 ternyata rumahnya udah ada yang buka. Dia imunisasi. Anaknya. Bukan dianya. Bukan. Dia emang gak imunisasi. Kan belum ada Vaskin. Vaskin apa? Vaskin apa miskin? Coba itu. Bedanya vaksin sama raskin apa? Kalau Vaskin disuntik, kalau Raskin dimasak dulu. Ya. Jadi dia ninggalin rumah. Ya, 2 jam, 3 jaman lah. Dari jam 10 sampai jam 1 kira-kira gitu. Terus rumahnya dimasukin orang. Begitu dia pulang, kamarnya udah berantakan, laptopnya hilang, duitnya hilang 1 juta. Kagak ada orang di rumah. Iya, udah gitu tuh maling celamitan banget. Apaan? Charger aja masih diambil, charger handphone. Coba itu. Lah bener kalau handphonenya dia Kagak, ambil. handphonenya mah dikagak ambil. Iya kan kebangetan. Berarti dia udah dapat laptop, udah dapat duit 1 juta. Beli apa dari duit 1 juta itu? Charger. Modal ya? Iya modal. Masa charger orang diambil juga, kan kebangetan banget tuh maling. Ya kudu diwaspadain emang ya. Tapi gue baru tahu juga sih, mungkin banyak juga yang main apa namanya Abang None ini baru tahu juga nih, Cak. Ya. Lo ngobrolnya sama siapa ini di warung kopi? Ngomongnya sama banyak orang. Ya, lu kagak tahu yang sekarang ada CCTV di mana aja? Oh, CCTV. Nah, cuma sayangnya tuh perumahan belum ada CCTV-nya. Nah, terus ya, yang ada di pos satpam TV 2 biji 14 ini udah pada tua semua. Pantesan kagak diambil, kalau muda mah diambil ya. Ya iya begitu lah, emang kan begitu kita filosofinya. Yang diambil yang mudaan, yang tuan mah dibiarin baik sampai keriput juga. Iya, padahal kan sekarang kalau dipikir-pikir nih kan Ya, jangan lu pikirin dah, jangan lu pikirin puyeng. rumah tuh kan, maksud gua tuh kan selalu banyak orang nih sekarang. Anak-anak sekolahnya di rumah. Orang tua kerjanya di rumah, ya kan? Kok pakai bisa kejadian-kejadian kemalingan tuh kan juga. Kalau kondisi yang tadi itu, Cak, perumahannya emang masih jarang-jarang orangnya, Cak. Jadi dia rumah sendiri, kiri kanan gak ada tetangga, masih kosong rumahnya. Oh gitu ya? Gitu, pagar pun kagak ada. Gitu. Jadi tanpa pagar. Emang konsep perumahan tuh kadang-kadang ada yang tanpa pagar, atau emang cuma dia doang yang gak pakai pagar? Emang kagak dikasih pagar perumahan sekarang, kagak rugi. Ya, maksudnya juga biar kesannya luas. Tapi gue bersyukur juga, dulu gue beli rumah juga di Gria Jakarta tuh, Cak. Itu tanpa pagar. Terus? Belum gua tempatin, tiba-tiba dipagar sama developer. Oh, terus? Ya karena rumah gue paling depan. Coba itu. Bayar gue. Kata temen gue yang orang situ, buset bro, ini bikin pagar rumah gue nih kagak habis 10 kurang lebih dari 10 juta ini, kata. Zaman dulu tuh 2006. Ya alhamdulillah, enaknya kalau punya rumah di depan, Cak. Ya gitu. Tapi kalau di depan juga itu jadi resiko juga kalau orang wirawiri. Nah itu tadi masalah bahaya tadi, yang kejahatan tadi. Untung yang di depan gue pos satpam. Jadi gue kayak punya satpam sendiri. Nah, iya. Coba itu. Depan gerbang lo ya. Depan gerbang gue. Gue kalau pulang aja dibukain pintu gerbangnya sama satpam, kan keren gue. Jadi memang kalau nyari rumah itu juga termasuk cari yang strategis. Salah satu diantaranya masalah keamanan itu ya. Nah iya. Depan pos satpam. Tapi emang resikonya juga jadi mobil wirawiri. Jadi lu denger, jadi berisik. Iya, kan rumah gue kedap suara kayak studio. Yeah. 92, Cak. Iya, 92. Jadi kalau dihitung beda 2 tahun sama lu.
Kalau dihitung-hitung, jadi sebelum Indonesia merdeka udah ada Persija. Yuk, zaman Belanda, Cak. Ya, coba itu. Lu nggak tahu lu. Orang juga banyak yang nggak tahu di Cideng itu ada stadion dulu perkumpulan orang pemain bola zaman Belanda itu. Makanya ada jalan namanya VIJ, Vijo Petojo tuh. Oh, bukan ungkapan Jawa. Bukan itu OPJ. Lagi reunian OPJ. Nah, jadi zamannya penjajahan juga udah ada Persija. Jadi sejarahnya panjang, lebih panjang daripada zaman Kereta, daripada kereta, Ya, panjangannya daripada coba kereta. itu. Maksud gue lebih panjang daripada kemerdekaan Indonesia kan 75. Iya. Iya. Ini ulang tahunnya 92. Iya. Yang gue bingung dulunya tuh ngelawan siapa dia? Ngelawan Belanda gitu main bolanya. Dia ngelawan klub-klub lah. Klubnya ada klub Belanda, ada klub Singapura, segala macam klub lain. Kan klub dia bukan mewakili negara Persija mah. Oh begitu ya. Ah, lu nggak ngerti klub lu. Mainnya layangan mulu benar. Coba itu. Iya, zaman dulu nih kan kita kebayang nih zaman dulu ya. Iya, iya. Persija pertama kali berdiri. Namanya bukan Persija dong. Bukan, namanya dulu pakai bahasa beribet dah. Bukan Persija. Persija itu kan perserikatan. Iya. Pas kompetisi perserikatan, jadi setiap daerah itu punya kesebelasan sepak bola kayak Bandung Persib gitu, Jawa Barat tuh. Jakarta Persija, Persatuan Sepak Bola Jakarta gitu. Orang Belanda juga ada tuh. Kagak ikut udah pers gitu mah, udah beda, udah Coba merdeka. itu. Udah merdeka gitu. Kalau Persija itu udah merdeka, sebelum merdeka namanya bukan Persija. Kagak paham gue mah itu. Ya emang orang-orang pintar doang Cah yang bisa paham. Nah sekarang kalau orang pinter nih, Iya. ya kan? Persija dapat berapa piala pada saat di perserikatan? 9. Lalu tahu. Lah kan baca Google gua. Lu gue kasih tahu. Tapi gua kejadian pernah 2018 itu Persija jadi juara liga kan. Iya. Itu nonton kan, gua dapat tiket dari adek gua kan fotografer Persija tuh si Hairul Imam. Gua nonton sono. Gua pakai kaos Bos Bro, Nah terus? warnanya biru. Ya, coba itu. Astagfirullahaladzim, gua salah kostum. Padahal finalnya lawannya ini Makassar. masih mending kalau lawan Persib. Wah, iya. Nah, kan orange ya, harusnya gua orange gitu, tapi gua pakai slayer gue ada ini Persijanya. Gua sama adik-adik gue tuh anak-anak alumni SME 12 juga tuh adik gue sama ponakan gue, kita ke sono. Dia bener pakai baju Persija orange. Lah gua biru sendiri, Cak. Gua baru sadar kata adik. Bang, lu ngapa pakai biru katanya? Lah kagak, gua mau mintingin kaos Bos Bro. Coba itu. Lu lihat dah di Facebook gua ada tuh gua pakai baju Bos Bro nonton Persija. Yang gue bingung orang-orang Persija kalau kagak ada kompetisi kayak begini ngapain ya? Lah tadi gua sedih, Cak, lihat di berita tuh ada yang jual pop es, ada yang jual kopi. Lu coba. Bukan orang Persija ya, bukan Persija, tapi kesebelasan lain. Orang Persija pakai kaya, barangan aja. Kaya Persija mah. Lah emang jualan kopi nggak apa sih? Emang kita juga jualan kopi. Iya bukan, masalahnya kan dia biasanya dapat duit kasihan gitu loh, Cak. Dapat duit jutaan tiap minggu, iya nggak? Tiba-tiba dia harus ngumpulin yang 5 ribuan, 2 ribuan. Lo ajarin ngapa bikin konten bagaimana dribble bola gitu jadi konten? Kagak tahu WA-nya. Gua kebanyakan WA gua perempuan semua. Ya, coba itu. Lah, lu kan tahu kalau manajemen gua mah syariah, khusus perempuan. Iya, kompetisi kagak ada. Berarti kagak ada kegiatan. Yang setahu gue sistem penggajian pemain bola itu kalau ada kompetisi. Iya, Kalau ada kompetisi kan ada sponsor, ada penonton beli tiket, ya kan? Betul. Ada apalagi tuh macam-macam kan? Ada hak tayang, bisa endorse, iklan, macam-macam. hak tayang TV, iya kan? Nah sekarang kagak ada penghasilan, gimana tuh nasibnya para ya terutama apa namanya kesebelasan? Disitulah diperlukan negara hadir di situ. Ngapain? Bantuin tuh atlet, jangan didimin baik. Main bola? Kasih duit. Daripada dia pindah jadi warga negara lain, dibajak sama negara lain kan. Kasihan, makanya kalau nggak apa kita bikin kompetisi aja? Nggak boleh ditonton ya. Makanya di seluruh dunia nih, mungkin kita diketawain kali sama seluruh dunia sama FIFA. Di dunia itu cuma satu-satunya di Indonesia. Kenapa? Kalau pertandingan liga itu bukan tergantung oleh organisasi sepak bola. Oleh apa? Oleh keamanan ya tentuin. Coba itu. Udah kayak konser. Lah emang cuma Indonesia doang yang kagak menyelenggarakan kompetisi sepak bola? Inggris udah, Spanyol udah, kagak pakai penonton dia.
Oh, jadi begitu virtual. Virtual aja. Ya TV dah, TV live gitu ya. Iya, tapi lu belum juga tahu kan bahwa di internet dalam netizen itu ada kompetisi juga dunia maya. Main banyak-banyakan food kan. Indonesia menang lawan Brazil, hebat kan? Netizen Indonesia paling top. Gue baru tahu di TV tadi beritanya. Menang Indonesia. Jadi kalau ada kompetisi sepak bola yang populer, banyak like dan share-nya, pasti orang Indonesia menang. Kerjaannya di situ doang kayak orang Indonesia tuh tiap hari tuh. Iya. Ya habis rebahan. Nonton bola, nonton YouTube, Iya, itu main doang. TikTok ya kan. Iya. Itu jago dah tuh kita ya. Nah, pokoknya mau lawan siapa kemarin penendang bola terbaik ya di lawan orang Thailand tuh. Kita Widodo Ceputra tuh. Ya enggak? Langsung dapat menyebar, ayo kita dukung like. Begitu di like menang lagi Widodo. Coba itu. Tendangan terbaik Asia. Wih. Nah ya, ngomong-ngomong soal olahraga, berarti kan ada nih sekarang e-sport gitu. Oh iya, e-sport. Iya. Digaji tuh Cak katanya Cak. Katanya duitnya gede juga itu ya. Iya, ada yang udah digaji, adanya teman gue punya, dia katanya gitu, udah tinggal di apartemen, kerjanya main game aja digaji tiap bulan katanya. Yang gue bingung itu jempolnya doang kali yang keker ya. Iya, kalau sport tuh kan lari kan gitu kan ya. Jempol doang. Bisa-bisa jempolnya cantengan kali. Iya nggak? Bisa cantengan itu. Itu duitnya banyak juga ya. Ya, bergaji. Ada sponsor. Banyak juga tapi nggak sebanyak Raffi Ahmad. Iya. Jadi emang cita-cita nih banyakan sekarang jadi YouTuber. Iya. Ya, jadi apa namanya? Selebgram. Selebgram. Nah, jadi apa lagi? Ya serba-serbi karena selebgram ya, jadi serba-serbi nih pemain sinetron yang kemarin kita lihat gara-gara serba-serbi pandemi kayak begini hingga ada selebgram jadi larinya ke prostitusi, itu kan jadi negatif itu. Gitu ya. Jangan udah ngetop akhirnya dirucakin karirnya kayak begitu, jangan sampai. Nah kalau pemain bola jadi selebgram bisa kagak itu? Gua kagak pernah ngeliat orang main bola jadi selebgram gitu banyak followernya. Ya salah satu yang paling sukses itu ya BP. Legenda Persija itu. Oh, banyak deh followernya. Followernya banyak, endorse-nya banyak, mahal endorse-nya. Lo mau endorse, lewat gue bisa. Marketing. Maklar everything. Lo gak bisa ya. BP itu pernah ke rumah nyokap gue di Cipete di Saidi cuma pengen makan mangga. Mangga mana lagi punya emak gue? Dia ke rumah lo? Iya. Lu kok kagak foto sama dia? Adik gue, emak gue, kan gue rumahnya udah kagak mama gue. Lo bukan begitu jawabannya. Apa? Kan kita udah janji ya. Nah, lagunya enak tadi tuh. Persahabatan bagai si bodong gitu ya. Kepompong. Coba itu. Gitu. Ada Bang Haji. Katanya nongol ya gue. Oh, lah ini Bang Haji. Selamat ulang tahun ya. Boy, siapa yang ulang tahun? Persija. Persija. Iya, kan Persija jagoan kita. Oh gila. Kasih belah gue. Gue tuh main bola gimana kurang jagonya gue. Orang sampai bolos-bolos. Gue dari kecil gue main bola. Buset, sampai sekarang gue jago main bola. Ah, yang benar. Beuh, Bambang Pamungkas sama dia lewat. gue jago main bola. Bagaimana caranya Bambang Pamungkas bisa lewat sama Bang Haji? Bagaimana caranya? Ah, iya. Permisi dia. Oh, dia lewat permisi. Gue pikir prestasinya kelewat sama Bang Haji. Misi Gue bang. jago dari SD, yang ada main bola. Bolos mulu gue main bola mulu. Wah, Babe marah mulu kali itu ya. Waduh, pulang-pulang dikebukin gue. Ada bolos mulu, absen gue banyak. Absennya bukan absen hadir, bolos. Jadi Coba itu. ngomong-ngomong hari ini milad deh Milad ke-92. Persija. Iya, tadi bagus juga Waduh. ucapan di Facebook nih. DK ngucapin selamat ulang tahun. Iya. Ada komen yang cakep banget. Apa nih? Orang Bandung bilang, gara-gara Pak Anies katanya, Hah? saya jadi ngucapin selamat ulang tahun buat Persija. Padahal saya Viking sejati. Waduh. Tapi Adem. berarti menandakan bahwa Adem. tidak ada permusuhan. Ya, gitu. kita Adem. semuanya bersaudara. Nah, Gitu. ini Boleh? sekarang udah ada nih kita mau ngobrol sama fotografernya Persija. Oh gitu.
Iya. Waduh, boleh juga tuh kita tanya-tanyain nih. Model gimana dia waktu orang main bola tuh? Ini anak ganteng banget. Iya. Siapa ya? Ini anak namanya Hairul Imam. Abangnya gantengan lagi. Siapa nih? Heru Bos Bro. Ngaku sendiri dia. Assalamualaikum. Kecap digaremin. Laut siapa yang garemin? Mam, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nah, ini Bang, ini adik aneh. Dia kebetulan sekarang jadi fotografer Persija. Wih, cakep Nah, banget. silakan deh yang mau nanya-nanya. Aneh mah udah tahu dia bagaimana. Mam, hasil pemantauan ente gimana? Ulang tahun Persija katanya gue denger-denger ada diwarnain warna merah sama warna orange Jakarta di beberapa titik. Gimana laporannya? Wah, gue langsung minta laporan aja sama dia. Jadi jangan minta duit, kasihan anak yatim. Laporan apa katanya? Ini gue baca di berita. Katanya jelang ulang tahun Persija itu bakal ada diwarnain merah sama orange di beberapa titik di wilayah Jakarta katanya untuk memeriahkan ulang tahun Persija. Gimana laporannya kira-kira? Ya, laporan sih untuk saat ini sih lagi keliling juga sih, lagi lihat ada yang beberapa yang nyala, warna oranye sama warna merah. Oh, ini lagi liputan juga, Mam? Spesifik sih. Imam lagi liputan? Iya. Ini lagi. Bener kan? Posisi di mana, Mam, sekarang? Posisi lagi di Bundaran HI. Oh, boleh siaran pandangan mata nih, Mam. Di sana kondisinya kayak apa coba? Biar Abang None tahu nih. Jadi kalau untuk lampu sih udah mulai nyala, tadi sih udah ada yang dari warna merah terus warna oranye sudah ada yang mulai nyala. Waduh. Di foto-foto juga, Mam ya? Iya. Emang tugasnya moto, kan fotografer gitu. Gue pengen tahu gaya motonya gimana, Mam? Rebahan. Nah terus kegiatannya apa lagi untuk memeriahkan ulang tahun Persija 92 ini? Oh, kalau kegiatan sih dari tadi pagi itu ada acara syukuran gitu. Syukuran di mana tuh? Sama pemain, sama manajemen, terus sama klub-klub internal juga di daerah Sawangan. Oh di daerah Sawangan. Oh, Sawangan. Terus? Ya, terus juga ada peresmian pembukaan Persija Development juga. Apa? Persija Development itu apa tuh? Biar Abang None tahu nih. Pembinaan usia muda. Usia muda. Oh usia gitu, muda. yang junior. Ya, betul. Oh, buat mencari bakatnya ya. Tapi gimana nih, Mam, selama pandemi ini nih, Mam? Masalah persepak bolaan ini. Selama pandemi ini ya kita lebih banyak kerjain konten di luar lapangan jadinya. Lo di luar lapangan ya? Kontennya apa itu? Nah itu kan tadi kita udah ngomongin konten tuh bro. Iya. Kontennya apa yang dibikin misalnya? Ya misalnya kayak sama pemain itu kayak bikin game, talk show segala macam gitu-gitu aja sih. Oh gitu. Mam, ini kan Persija ini nggak ada pertandingan. Itu aktivitasnya selain bikin konten, apalagi tuh para pemainnya? Kalau pemain sendiri sih masing-masing mereka jaga kondisi juga sih, latihan sendiri di rumah, terjaga kondisi nanti sewaktu-waktu mulai latihan lagi, jadi mereka tetap fit. Gitu. Nah sekarang nih setelah BP kan udah nggak lagi di Persija, itu ada kedudukan khusus nggak buat BP di Persija? Ada apa? Kedudukan khusus gitu di Persija? Ada kursi. Itu menempati jabatan sebagai manajer tim. Oh, manajer tim. Ya, semoga sukses ya Bambang ya nanti ya. Bisa mudah-mudahan persepak bolaan khususnya Persija. Persija bisa melawan Maradona. Gue aja disuruh ganti Maradona, gue ogah, Cak. Iya. Nggak mau gue. Lu kagak mau ngetop ya? Kagak mau mati, udah mati. Itu. Nah, ini bisa inspirasi bagus nih. Mam coba ceritain, Imam ini dulu adalah dari SMP dia fans beratnya Persija atau Jackmania. Sampai dia bolos-bolos nonton Persija di Lebak Bulus. Terus? Nah, sekarang dia bisa jadi masuk dalam tim Persija sebagai fotografer. Ah, gimana suka dukanya tuh, Mam? Ceritain, Mam. Ya, suka dukanya sih ya lebih banyak sukanya sih. Jadi emang udah dari dulu ngefans, dari dulu suka, akhirnya bisa masuk atau jadi bagian dari tim Persija juga. Itu benar-benar apa ya? Gak kebayang sih dulunya. Dulu ngefans itu atau ngikut-ngikut memang bawa-bawa kamera kali, Mam. Ya. Dulu masih bocah SMP udah gitu. Iya nggak, waktu ngikut-ngikut Iya. sering ini bawa-bawa kamera mungkin ya. Bawa Sering kamera foto-foto. orang yang lagi meleng. Gimana, Mam? Ya paling nggak kan menunjukkan prestasinya Imam nih. Hah? Waktu SMP dia bukannya bawa kamera, dia justru pulangnya kagak punya ongkos jalan kaki dari Lebak Bulus. Coba itu.
Imam mulai ditawarin jadi fotografer tuh gimana ceritanya awalnya? Apa gara-gara bawa kamera atau diajak temen atau gimana? Iya. Awalnya tuh emang ada teman juga di salah satu, dia pendiri dari Jackmania juga. Terus sering komunikasi juga sama dia, sering main, dan dia tahu kalau Imam bisa foto. Waktu itu Imam masih foto wedding gitu sama abang. Dia dulu foto wedding sama adik saya yang namanya Hasbila. Foto-foto pernikahan Bang Haji. Oh gitu. Nah akhirnya diajak tuh jadi fotografer Persija. Dia menang banyak, hobi ngefans, jadi masuk di situ. Digaji malah kan. Nah sekarang yang gue pengen tahu tuh sekarang ya, Persija itu gimana rencana ke depannya, Mam? Dengar Mam. Dan ke depan nanti kita masih nunggu itu sih, kepastian liga aja. Itu liga kapan sih rencananya? Belum tahu, udah kabar sih Februari, cuman masih ada kabar resminya. Oh gitu ya, tetap jadi pemain, tetap jaga stamina supaya kapan-kapan aja dia main, dia bisa langsung fit, dia bisa langsung bertanding gitu ya. Dan mudah-mudahan nih stadion Persija nanti bakal cepat segera jadi biar Persija punya base camp di Jakarta ya. Itu rencananya kapan jadinya tuh sama Pemda DKI dibuat? Kalau sampai saat ini sejauh ini sih rencananya itu akhir tahun depan. Akhir tahun depan. Cakep. Ya semoga bisa berjalan lancar semuanya ya, Mam ya. Dengar-dengar Pak Gubernur tadi kasih sambutan ya. Apa sambutannya Gubernur waktu menyatakan atau mengucapkan selamat ulang tahun sama Persija tadi? Ya, tadi pas di acara tadi juga ada sambutan dari Gubernur itu secara virtual. Nah, ya sambutan Gubernur ya untuk Persija tetap berprestasi, terus tetap membanggakan untuk Jakarta dan khususnya Indonesia juga ya, bahkan sekarang karena lintas daerah udah ada The Jack gitu. Oke, Mam, boleh tahu nggak? Misalnya Imam punya dapat bocoran nggak? Itu kalau di Jakarta udah pasti The Jackmania paling besar. Di kota mana ada base camp atau pendukung The Jackmania tuh terbanyak di kota mana? Tangerang. Selain Jakarta. Tangerang. selain Jakarta itu banyak juga di daerah di wilayah Jawa Tengah itu juga banyak sih. Oh, Jawa Tengah, weh, udah kayak Real Madrid loh. Iya. Dan secara keseluruhan fans di sosial media itu kalau nggak salah Persija itu termasuk 10 besar atau berapa besar, Mam? Boleh beritahu nggak tuh? Masuk dalam 10 besar Asia Wih, fansnya. dengan engagement tertingginya. Jadi orang pada ini di sosial media mengenai Persija tuh 10 besar di Asia. Oke deh, kalau gitu. Iya. Ya kita berikan ucapan aja selamat ya. Selamat buat Persija ya, Mam. Salam buat semua tim Persija. Dan selamat sukses juga buat Herul Imam karirnya di Persija sebagai fotografer. Salam semuanya dari Benz Radio, dari keluarga besar. Benjamin Sueb. Oke. Selamat sekali lagi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sejak pandemi yang main bola juga jadi pada jarang. Jangankan bola lapangan, futsal aja jadi pada jarang. Futsal. Futsal. Itu makanan bukan food. Susah ngejelasinnya melu. Iya kan food. Kalau food kan biasanya makanan, seafood gitu. Coba itu. Ini foot kaki. Oh. Foot kaki. Futsal. Gue nggak tahu itu asal muasalnya dari mana. Padahal zaman dulu waktu kecil kita kan nggak ada main-mainan futsal ya. Itu ada gawang kecil istilahnya. Inovasi baru, Ca. Jadi inovasi baru itu lapangan gede susah, dibikin lapangan yang kecil gitu. Di ruang terbuka susah, dibikin ruang tertutup. Nah, iya kan? Jadi waktu itu nanam rumputnya susah, dibikin rumput buatan. sintetis. Iya, benar. Iya, akhirnya yang main buatan juga. Coba itu. enggak. Iya, olahraga jadi susah. Orang jadi pada larinya ke Yang dalam rumah. Jadi ke games. Jadi main games dia. Iya, Bang. Iya kan? Jadi lama-lama gerakan kita jadi kurang ya. Jadi kurang gerak ya. Gue bukan kurang gerak, gue kurang duit. Coba itu. Itu mah dari zaman dulu kali ya, Her. Tadi duit gue nambah tapi Iya, alhamdulillah. alhamdulillah ada yang nambahin sahabat gue. Tawa aja. Gue demen tuh. Ketawa aja dia. Ini ngapa video gue kagak mau miring lagi sih? Itu jangan lurusin gituan, udah itu kan udah live kita tuh di. Oh iya nih, bener-bener. Ini kita kayak podcast. Jadi kalau lu
Sekarang Pot tuh buat naruh kembang. Cash duit bayaran tunai. Lu jangan- Jadi pot kembang tunai. Maksud lo? lu kalau ada Pak RT lu pasti domelin lu. Lah kan Lu kurang podcast. kekinian, mau sama orang tua aja kalah. Dia aja paham sama podcast. Nah, kan ya kita mesti jeda kata-katanya persatu. Pot itu tempat naruh kembang. Heeh. Cash itu tunai. Heeh. Jadi pot kembang tunai podcast. Ya, terserah lu dah. Iya, jadi agak susah juga ngejelasinnya itu. Ya kayak ada orang door price, door pintu, Door pintu. price harga Harga pintu. harga pintu. Gitu. Apalagi? Welcome. Welcome. Well, bagus. Bukan keset. Lah, tadi lu artiin well bagus. Iya. Kom datang, bagus datang gitu ya. Iya. Tapi ada bahasa Inggris kalau dijadiin satu sama bahasa Indonesia, itu cocok masuk, keren. Contohnya Masuk bahasa Inggrisnya apaan? in. Jadi kalau digabung masukin. Cocok. Keluar. Out. Digabungin. Apa? Keluar out kagak nyambung. Ya kagak semua nyambung maksud gua. Iya kan? Ada yang bisa, ada yang kagak. Coba kalau dua. Nih, Dua. baru bahasa Inggris gua bahasa Indonesia. Iya. Dua. Mobil. Ah. Merah. Warna merah. Ayo. Dua. Tuh. Ke warna Kolor. merah. Red. Iya, Nah, jadi tuh. Bodo amat ah. ya dua mobil merah. Ya tuker kolor ya maksud lu. Lu jangan gitu-gitu amat ya, baca. Iya. Lagi pandemi jangan pada tukar-tukar tuh kolor beli yang baru. Ya ulang tahun Persija kita udah omongin. Udah. Terus bahaya modus-modus kejahatan di masa pandemi juga udah kita omongin. Iya, ada yang sama ibu-ibu sampai sama anaknya sama bapaknya itu nyolong duit di kotak amal masjid. Itu kan parah itu kayak begitu. Anaknya udah diajarin dari kecil untuk membuat hal yang haram. Ya gue sih curiga kadang-kadang cuman buat ini doang tuh anak, kadang-kadang mungkin mungut di mana dijadiin buat kayak orang biar kesian gitu. Ini mah dijadiin flambu pase supaya dia kelihatannya keluarga, kan nggak mungkin nyuri itu sekeluarga. Iya. Jarang-jarang kan kayak begitu. Kalau dibenerin salah alasannya susah kan begitu kan ya. Iya. Tapi kalau kita hukum kesian sekeluarga jadi serba salah gitu maksudnya. Tapi memang harus tetap dihukum kalau ketangkap, tapi Ya, salah kudu jangan salah. main hakim sendiri. Iya. Karena hakim biasa ada anggotanya. Iya kan? Lu Majelis hakim. Oh, itu majelis hakim. Jadi hakim ketua sama hakim. Hakim. Lu kan sering ngeliput di pengadilan. Makanya gua tahu hakim kagak sendiri. Ada temennya. Ada hakim garis. Hakim garis. Iya. Wasit aja ada hakimnya. Itu Ya ngomongin sepak bola juga itu tadi ya. Kalau kita lihat prestasi sepak Lu bola nggak nanya sih, nasional, Cak. Kenapa apa? dulu waktu gua kecil gua agak suka main bola? Gua kagak nanya, gua udah tahu. Apa emang? Santai kalau kata orang Betawi bilang santai. Lu suka main bekel. Bola-bola juga itu mah. Oh gitu ya? Iya. Walaupun kecil bola juga. Bola juga. Walaupun bukan ditendang. Iya. Ditangkap itu bola bekel. Iya. Nah, kenapa lu nggak suka main bola? Lah kayak orang PA, gue bilang mah. Nah, terus bola satu atuh direbutin. Udah kena dia tendang bukan dibawa pulang. Lah kalau gue mah orang kaya, bola mah atuh buat gue aja gue pegang, kadang 2, 3 bola gue pegang. Iya, tapi emang itu ada sejarahnya ya sepak bola tuh, asal lo tahu aja. Zaman dulu kan perang tuh, iya kan? Iya. Kalau perang pakai pedang, iya kan? Iya. Suka ada yang gelundung-gelundung kepala misalnya itu. Oh. Nah itu jadiin permainan kan begitu. Waduh, kejem aja zaman dulu ya pakai kepala orang. Kali. Oh, kali. Tapi yang hebat, makanya orang luar negeri salut sama orang Indonesia. Begitu lihat anak-anak pesantren main bola pakai bola api, Iya. wih, kan keren. Tapi yang gue bingung kenapa dia kagak bisa menang lawan Argentina gitu misalnya. Karena bolanya biasa nggak pakai bola api. Coba kalau pakai bola api, minggir semua. Maradona juga. Kesebelasan kita kan sebetulnya penduduknya banyak ya. Apa karena mungkin postur, apa stamina, apa itu kalau menurut lo? Kalau menurut gue posturnya masih jarang yang tinggi-tinggi gede gitu. Ada tinggi-tinggi gede malah jadi satpam, bukan main bola. Main bola aja dulu jadi. Iya, makanya
Jadi kebanyakan kalau kalau gue perhatiin sejarahnya, misalnya Maradona hidupnya katanya tuh susah kan ya. Iya. So waktu masih Ronaldo kecilnya. juga susah. Ronaldo juga susah. dulu. Jadi kebanyakan memang dia cita-citanya untuk bisa menjadi orang besar, punya orang kaya, orang berduit, ya itu dia main bola. Main bola. Nggak ada jalan lain gitu, karena emang contohnya seperti itu. Jadi dia punya bola aja sampai dibawa tidur gitu kan. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau lo mau jago bola ya mungkin salah satu diantaranya adalah itu. Tidur sama bola. Iya. Kagak pules. Kalau gue tidur paling pules tuh, Cak. Bukan sama bola. Sama guling. Sama bini gue. Coba itu. Cak, itu lagu, Cak. Kenapa emang? Nyindir operator. Kenapa emang? Apaan? Pergi pagi pulang pagi. Emang kagak dibukain pintu. Iya, juga pulang juga percuma. Coba itu. Ini jadi kampung. Bro, Jangan nyindir Denny lu. Bisa dimatiin di kita. Di mood. gue cuman kebayang kalau Pak RT ini gue pasti yakin dia bisa bikin program untuk generasi penerus sepak bola Jakarta. Caranya bagaimana tuh? Iya pasti yang kagak-kagak. Ya RT-nya belum juga datang. Ribet kalau ada RT datang ribet. Ribet. Dia bikin pembinaan, ya kan? Misalnya disuruh menikah dengan para pemain apa yang dari luar negeri yang posturnya tinggi-tinggi, yang orang Brazil, nanti itu yang suruh kawinin orang sini. Iya, dia bisa begitu programnya dia. Oh, dia kagak-kagak biasanya. Coba itu. Kayaknya gini, Cak. Itu orang kalau udah ganteng-ganteng kagak main bola. Ngapa? Main FTV. Mending main FTV sekarang. Pokoknya malam ini biar kalau bisa jangan datang dulu dah. Ribet kalau ada RT, siapa lagi? Ada si Keandre, Asi. Ada Asi. Wah, Rusuh deh. Udah capek. Enggak, jangan-jangan dia jadi panitia deh. Iya kan? Papa Jidan juga ini dibuka kafe kita mau sendirian makannya, yang lain mah kagak. Kagak ada yang mau layanin kita begini. Iya. Begitu. Nah tadi kan ulang tahun Persija, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tuh sama fotografer Persija. Iya. Ya ternyata ya namanya. Gue mau nanya sama lu. Iya gimana? Lu pernah nggak bercita-cita jadi pemain bola? Nggak pernah. Orang gue setiap olahraga nih mau bagian main bola, gue bilang nggak enak badan sama guru. Beneran? Dari dulu gue orang main bola mau nggak? Enggak, cita-citanya itu dari dulu malah. Tukang gohok. Tukang gohok. Gua enggak ya main bola. Ini anak gawang. Main bola? Iya. Enggak, Ji, dia sekolahnya di Semea. Iya, Pak. Iya, lompat tali. Iya. Tadi, kita mau nanya dulu lagi sih. Bang Haji bilang saya tadi katanya cita-cita anak gawang. Iya. Bapak emaknya siapa? Itu anak ada gawangnya. Anak gawang. Emang gawang bisa hamil? Katanya orang Persija, anak gawang dia kagak tahu. Yang gua tahu kalau zaman dulu kita main anak kecil kita ajak, udah nggak apa-apa dia jadi anak bawang. Gitu kan. Kagak direken. Pokoknya hobi lu bukan main bola. Bukan main bola. Hobi saya nikah Bang Haji. Coba itu. Lu mengawinin ayam lu. Orang saya dulu waktu sekolah ditanya sama Pak Guru. Apaan? Heru, kamu kok udah gede cita-citanya jadi apa? Jadi pengantin. Cakep. Sampai sekarang cita-cita jadi Iya. pengantin. Udah kecapai jadi pengantin. Gitu. Kalau ente Ji, pernah nggak cita-cita jadi pemain bola profesional? Orang aneh bilang tadi, Ada pernah cerita dulu. aneh dari kecil main bola. Sekolah aja nih bolos mulu dulu. Ini kan hobi. Ini makanya nih, Kan yang lain hobi. keluar negeri sekolahnya dia kagak nih. Coba itu. Main bola mulu. Yang ada main bola mula nih. Itu kan hobi. Iya. Ini kan pemain profesional maksud aneh. Apakah ente bercita-cita misalnya masuk klub mana gitu nggak? Ya kepengen dari dulu. Pengen dari dulu. Pengen Lu belum tahu lu, Cak gua udah pernah masuk klub. Klub Monggomas. Monggomas. Masuk lo. Ada yang pernah ke Monggomas berarti udah tua tuh. Rusak. Klub beremang-remang. Klub tuh, itu klub tuh. Cuman klub malam bukan klub bola. Nah dari pengalaman ente sering bolos. Sering nggak ente jadiin pemain cabutan misalnya? Iya kan? Tarkam. Gila emang dia singgong. Kadang-kadang kagak
sopan. Kalau dia jago mainnya ya kan? Itu ada misalnya dari klub mana, sini gue bayar lo, main di tempat gue, bertanding sama mana gitu. Oh gitu. Orang dulu main bola demen gua maunya di tengah pokoknya penyerangannya. Oh gitu. Oh penyerang. Waduh. Penyerang. Goceknya dulu. Wih. Sampai sekarang juga kita jago gocek dulu. Gocek di mana nih? Ada deh. Pengen tahu aja lo. Pantas anaknya banyak. Pengen tahu aja. Sampai sekarang kita jago gocek. Tapi ternyata orang Betawi nggak suka main bola. Main gua apa? Main golok. Main boleh. Bukan bola bilangnya, boleh. Itu. Jadi gua kepikiran, Apa ini? Jangan dipikirin, lu pikiran mulu. pemain Persija ada kagak orang Betawinya? Ada. Andri Tani salah satu orang Betawi yang tuh. Siapa? Pak kiper. Kiper. Dan sekarang dia jadi bintang iklan mie dia. Ini yang gede, yang kecil. Mie gede, mie instan. Jadi enaknya zaman sekarang, Cak, kalau ngetop itu kayaknya bisa berkali-kali lipat daripada atlet atau artis zaman dulu. Oh gitu. Dapat penghasilannya soalnya dari Berkali-kali macam-macam lipat. sumber. Iya, sumbernya bisa dari Instagram, dari endorse, dari iklan gitu kan. Dan itu udah gila, orang ada yang kerja jadi YouTuber aja jadi milioner gitu kan. Iya. Begitu ya. Ente cita-cita mau jadi YouTuber? Aneh cita-citanya pengen nikah lagi. Coba itu. Enak mancing mulu. Ada biniannya nih. Biniannya ada nih. Lagi di Kapengkong. Mudah-mudahan didengar bini ini. Pulang-pulang lu. Dijemput lu ntar lu. Rambut lah. Bukan dia langsung pergi, mobilnya bawa. Ditinggal pulang diri lo. Dia lupa. Kata bininya ngikut. Dia kira Kan kuncinya gue pegang. Kayak gitu semua pulang. ketelepasan yang ngomong. Puas banget Cak ini sampai ketawa-ketawa ngapain batuk-batuk. Tapi bini gue tahu kalau gue orangnya suka bercanda dia. Tapi gue nggak tahu kalau tiba-tiba tuh ke malaikat ngamenin kan bukan salah gue. Coba itu. Bukan kayak ikut-ikutan urusan rumah tangga ya. Lu selesaiin sendiri-sendiri. Tapi emang kalau ini ada lagi nih Bang Haji, kebanggaan ini Bang Haji ini. Apa nih? Aneh kan orang Betawi ya kan. Bapak asli Cipete, emak asli Kebayoran Lame kan. Nah, aneh orang Betawi. Aneh punya komedian sebagai komedian Betawi kan. Aneh siaran di radio Betawi. Itu aneh demen banget tuh. Sama aja kayak masuk klub tuh, klub Persija gitu Bang Haji. Jadi mendarah daging Betawinya. Ente Begitu. bener-bener Betawi tulen nih. Betawi Tulen. Dan radio atu-atunya yang Betawi kan bands radio. Oh gitu. Jadi kebanggaan bersama itu double tuh. Tadi makanya kaitannya dengan kata Gua nggak cakiting. ngomongin diri, lu yang ngomong. Iya, kali aja bisa ini honor ditambahin. Ya sama kayak tadi pertanyaan Cakiting, ada nggak orang Betawi di Persija? Alhamdulillah ada. Makanya Adi Tanu itu bangga banget dia, karena bisa membela Persija. Beda kan, kalau dia emang aslinya Betawi, pasti pengennya Persija lah. Walaupun mungkin ditawarkan di tempat lain lebih mahal, dia lebih cinta Persija. Gitu. Gua rasa ya, kenapa Papa Jidan kagak datang nih hari? Karena dia tahu. Kenapa? Dia Viking. Wah iya. Lo kok kasih tahu nih, Iya. nama Papa Jidan aslinya siapa? Ayo ada yang tahu nggak? Gua kasih. Jangan. Mulyono. Salah. Jawa kalau Mulyono. Kalau dia tahu gua kasih gocap, ayo. Dia tahu nggak? Nama aslinya Papa Jidan itu Sunda banget. Apaan? Encep. Minat generasi muda untuk bermain sepak bola emang kudu kita tingkatin. Wah, Kudu itu. ya jangan tinggi-tinggi Cak, kalau ditingkatin susah main bola mah di lapangan. Jangan ditingkat, jatuh. Minatnya. Oh, minatnya. Coba Iya. itu. Bukan lapangannya. IQ dia jengkok. Jongkok. Iya, kan Ini tahu ini orang milenial kagak tahu jengkok tuh kayak apa, kagak tahu. Kasih tahu Bang Haji jengkok tuh kayak apa. Jongkok apa jengkok? Iya, kalau jongkok kan memang orang tahu nih jongkok tuh nongkrong begitu jongkok. Kalau jengkok itu tempat duduk tempat sambil duduk jongkok. dari papan. Biasanya tuh jengkok dipakai buat nyuci, bangkunya pendek. Jadi tempat duduk buat jongkok juga. Iya. Jadi IQ lu tuh Ayo apa dah? buat Abis jongkok.
Iya, lapangannya Persija insya Allah dikit lagi jadi kan tadi. Waduh, mudah-mudahan 2000 akhir persepak bolaan 2021. kita ya. Iya. 2021. Bisa. Mudah-mudahan prestasinya jadi semakin meningkat tuh. Meningkat. Itu taraf internasional. Taraf internasional kan? Iya. Karena Itu yang kita harapin. Iya, memang begitu udah udah 40 sudah kagak ada kan? Udah jadi MRT. Udah jadi Stasiun MRT. Terus lapangan bola dulu di Menteng kan Di Menteng Persija. udah kagak ada. Udah jadi taman. Udah jadi taman. Rencana nih Persija di mana? Di sana udah bekas tanah BMW sono. Hotel BMW. Oh, Mudah-mudahan Udah selesai 2021 akhir. Amin. Udah berstandar internasional. Wah, jadi megah juga. Sepak bola kita bisa mencapai tingkat dunia. Ya begitu, karena malu kalau sampai ibu kota negara kagak punya stadion. Tuh. Jadi walaupun kita di masing-masing provinsi Pada punya Bang Haji. Punya. Bahkan kayak di Jawa Barat tuh Bandung punya dua. punya kebanggaannya ya. Punya kebanggaan, Lapangan stadionnya ya. Nah, jika kita nih udah dibangunin sama pemerintah, sama Pemda, tinggal Jangan tidur dijaga, lagi. jangan dirusak. Ini ke sebelah sana kalah dibakar. Kan Enggak, ini dia udah ngetapin apa tau gak? Apaan? WC jatah gue ya. Di bagian jagain WC. Bang Haji ngeliat kalau masalah WC jangan ngomongin ke saya. Apa ya? No yang tukang spiteng no. Cacing. Kan gimana Ya, tuh? dia gara-gara spiteng aja bisa keliling Indonesia. Cuma ngomongin masalah spiteng. Tuh. Pokoknya semua kudu kita. Kalau dia tempat parkir udah dijagain. Tempat parkir jatah gue ya. Emang kagak lihat di peci merah. Itu udah nggak bagus dah, udah nggak ini kita. Pokoknya kita semuanya tuh kita jaga. Iya. Saling bukan main Iya. jatah gua nggak ada tuh Jangan. main jatah-jatahan. Sama kayak tadi tuh bagusnya kayak di Facebook kan, walaupun dia Viking dia mengucapkan ulang tahun buat Persija. Itu menandai bahwa Cinta kasih. kita persatuan kita Iya. nggak ada perpecahan. Iya, olahraga kan katanya menyatukan, bukan membubarkan Wah, begitu. Jadi lawan bukan musuh. Bukan. Kalau dalam olahraga kan lawan bukan musuh sebetulnya. Bukan, iya. Iya kan? Dia meningkatkan prestasi kalau semuanya lawannya bagus, kita jadi bagus juga kan begitu. Nah sama kayak gue lagi ngobrol, gue sendirian kagak enak kata orang gila. Coba itu. Kebanyakan kalau pemain mah akur-akur aja orang dipindah satu klub ke klub lain, kadang-kadang supporternya. Ya, sama nih. Iya. Kayak di politik sama kayak di politik. Yang atas pada akur-akur. Iya. Supporter yang pada ribut. Iya udah dah. Pokoknya yang penting apa olahraga kita makin meningkat, jangan lupa ya. Apa? Ente sekarang belakangan ini main bolanya di mana sekarang? Main bolanya. Di PSBB. Pesona seni budaya Betawi. Main bolanya di belakang rumah. Itu mah nandur bukan main bola. Iya deh. Yang penting Itu kita udah kagak ada jaga main lawannya, kesehatan. jaga kesehatan. Tapi Jaga begini, kesehatan. setan. Masalahnya di Jakarta itu lapangan udah langka, udah jadi perumahan mulu sama apartemen. Terus udah gitu mau mentang-mentang langka mau diapain? Nah, harus disiapin juga. Sekarang Pemda DKI mah udah pada banyak beli-beli taman. Tanah orang dibeli-beliin Pemda DKI mah. Buat lapangan bola. Buat taman. Iya, kan kita taman itu ada bunganya, ada pot segala macam. Kita pengen yang emang lapangan khusus bola gitu. Iya emang lapangan begitu mah susah juga Susah, ya. tanah. Apa kita wajibin misalnya gedung bertingkat misalnya begitu dia harus bikin lapangan bola Di atasnya. di atasnya. Angin mulu, Cak. Coba itu. Orang habis main bola pada cika ntar. Iya. Pada masuk angin, anginnya kenceng kok di atas. Makanya kalau flyover tuh kagak boleh tuh motor lewat. Kenapa emang? Takut ketiup angin. Ini malam ini obrolan kita persepak bolaan. Semoga jaya terus. Jaya terus. Ya, terus akur deh tuh masing-masing Masing-masing fansnya, klubnya. klub ya. Tetap waspada. Waspada, iya nih. Dengan modus-modus ini kejahatan. Perlu nih. Sepeda pada hilang, hati-hati. Nah, hati-hati. Sekarang Pohon-pohon lagi hilang. lihat nggak di ini lagi viral kemarin. Orang lompat sepeda dibopong ada berapa sepeda tuh? Dua. 2 apa 4 coba. Digotong begitu. Digotong. Iya. Sepeda mahal lagi. Sepeda mahal. Makanya tuh kita harus waspada tuh. Iya. Sekarang Loh kemarin aja di Benz Radio gue liat ada sepeda ontel tua sekarang kagak ada. Siapa yang jual? iya. Bagi-bagi dong. Pada saat deh. Dikiloin.
minat generasi muda untuk bermain sepak bola emang kudu kita tingkatin. Wah, Kudu itu. ya jangan tinggi-tinggi Cak, kalau ditingkatin susah main bola mah di lapangan. Jangan ditingkat jatuh. Minatnya. Oh, minatnya. Coba itu. Bukan lapangannya. IQ dia jengkok. Jongkok ya. Iya, kan Ini tahu ini orang milenial kagak tahu jengkok tuh kayak apa, kagak tahu. Kasih tahu Bang Haji jengkok tuh kayak apa. Jongkok apa jengkok? Iya, kalau jongkok kan memang orang tahu nih jongkok tuh nongkrong begitu jongkok. Kalau jengkok itu tempat duduk tempat sambil duduk jongkok. dari papan. Biasanya tuh jengkok dipakai buat nyuci, bangkunya pendek. Jadi tempat duduk buat jongkok juga. Iya. Dari IQ lu tuh Ayo apa dah buat Abi jongkok. Iya, lapangannya Persija insya Allah dikit lagi jadi kan. Tadi waduh, mudah-mudahan 2000 akhir 2021. Iya. 2021. Bisa. Mudah-mudahan prestasinya jadi semakin meningkat tuh. Itu Karena taraf internasional. taraf internasional kan? Iya. Karena Itu yang kita harapin. Iya, memang begitu. Lebak Bulus sudah kagak ada kan? Udah jadi MRT. Udah jadi Stasiun MRT. Terus lapangan bola dulu di Menteng kan Di Menteng Persija. udah kagak ada. Udah jadi taman. Udah jadi taman. Rencana nih Persija di mana? Di sana udah bekas tanah BMW sono. Hotel BMW. Oh, Mudah-mudahan Udah selesai 2021 akhir. Amin. Udah berstandar internasional. Wah, jadi megah juga. Sepak bola kita bisa mencapai tingkat dunia. Ya begitu, karena malu kalau sampai ibu kota negara kagak punya stadion. Jadi walaupun kita di masing-masing provinsi Pada punya Bang Haji. Punya. Bahkan kayak di Jawa Barat tuh Bandung punya dua. punya kebanggaannya ya. Punya kebanggaan, Lapangan stadionnya ya. Nah, jika kita nih udah dibangunin sama pemerintah, sama Pemda, tinggal Jangan tidur dijaga, lagi. jangan dirusak. Ini ke sebelah sana kalah dibakar. Kan Nah, ini anak dia udah ngetapin apa tau gak? Apaan? WC jatah gue ya. Ini bagian jagain WC. Bang Haji ngeliat kalau masalah WC jangan ngomongin ke saya. Apa? No yang tukang spiteng no. Tak kecil. Kan gimana Ya, tuh? dia gara-gara spiteng aja bisa keliling Indonesia. Cuma ngomongin masalah spiteng. Tuh. Pokoknya semua kudu kita. kalau dia tempat parkir udah dijagain. Tempat parkir jatah gue ya. Emang kagak lihat di peci merah. Itu udah nggak bagus dah, udah nggak ini kita. Pokoknya kita semuanya tuh kita jaga. Iya. Saling bukan main Iya. jatah gua nggak ada tuh main jatah-jatahan. Sama kayak tadi tuh bagusnya kayak di Facebook kan, walaupun dia Viking dia mengucapkan ulang tahun buat Persija. Itu menandai bahwa Cinta kasih. kita persatuan kita Iya. nggak ada perpecahan. Iya, olahraga kan katanya menyatukan, bukan membubarkan Wah, begitu. Jadi lawan bukan musuh. Bukan. Kalau dalam olahraga kan lawan bukan musuh sebetulnya. Bukan, iya. Iya kan? Dia meningkatkan prestasi kalau semuanya lawannya bagus, kita jadi bagus juga kan begitu. Nah sama kayak gue lagi ngobrol sendirian, kagak enak kata orang gila. Coba itu. Kebanyakan kalau pemain mah akur-akur aja orang dipindah satu klub ke klub lain, kadang-kadang supporternya. Ya, sama nih. Iya. Kayak di politik, kayak di politik sama kayak di politik. Yang atas tuh pada akur-akur. Iya. Supporter yang pada ribut. Iya udah dah. Pokoknya yang penting apa olahraga kita makin meningkat, jangan lupa ya. Apa? Ente sekarang belakangan ini main bolanya di mana sekarang? Main bolanya. Di PSBB. Pesona seni budaya Betawi. Main bolanya di belakang rumah. Itu mah nandur bukan main bola. Iya deh. Yang penting Itu kita udah kagak ada jaga kayak lawannya, kesehatan. jaga kesehatan. Tapi Jaga begini, kesehatan. setan. Masalahnya di Jakarta itu lapangan udah langka, udah jadi perumahan mulu sama apartemen. Terus udah gitu mau mentang-mentang langka mau diapain? Nah, harus disiapin juga. Sekarang Pemda DKI mah udah pada banyak beli-beli taman. Tanah orang dibeli-beliin Pemda DKI mah. Buat lapangan bola. Buat taman. Iya, kan kita taman itu ada bunganya, ada pot segala macam. Kita pengen yang emang lapangan khusus bola gitu. Iya emang lapangan begitu mah susah juga Susah, ya. tanah. Apa kita wajibin misalnya gedung bertingkat misalnya begitu dia harus bikin lapangan bola Di atasnya. di atasnya. Angin mulu, Cak. Coba itu. Orang habis main bola pada cika ntar. Iya. Pada masuk anginnya kenceng kok di atas. Makanya kalau flyover tuh kagak boleh tuh motor lewat. Kenapa emang? Takut ketip angin. Ini malam ini obrolan kita persepak bolaan. Semoga jaya terus. Jaya terus. Ya, terus akur deh tuh masing-masing Masing-masing fansnya, klubnya. klub ya. Tetap waspada. Waspada, iya nih. Dengan modus-modus ini kejahatan. Perlu nih. Supaya dia pada hilang, hati-hati. Nah, hati-hati. Sekarang Pohon-pohon lagi hilang.
lihat nggak di ini lagi viral kemarin orang lompat sepeda dibopong ada berapa sepeda tuh? Dua apa empat coba? Digotong gitu. Iya. Sepeda mahal lagi. Sepeda mahal. Makanya itu kita harus waspada tuh. Sekarang. Loh kemarin aja di bensin radio gue lihat ada sepeda ontel tua sekarang kagak ada. Siapa yang jual? Iya. Bagi-bagi dong. Parisan deh. Dikiloin.